Bismillahirrahmanirrahim. Ke pasar beli buah durian. Pulangnya. Situ di depannya. Lah cimano iko, Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi ya kayak kemarin. Yo. Lah di depan situ, nah kalau kami dulu letak di depan sana. Ya laptopnya biarlah ya. Dewan juri sebelah situ. Yo kan Di itu sebelah berhadapan. sini. Ya, berhadapan, Pasar kan? situ lah. Berhadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ke pasar beli buah durian. Pulangnya mampir beli jajanan. Saya bukan penyuluh sembarangan, tapi teladan yang hadir untuk kelompok rentan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Catatannya sudah ya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta rekan-rekan yang berbahagia. Izin Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Suripa, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan program saya dengan kategori pendampingan kelompok rentan yang berjudul Metode Diferensiasi Berbasis YouTube, Transformasi Baca Tulis Al-Quran pada Siswa Inklusi Berkebutuhan Khusus Kabupaten Bengkulu Tengah. Secara ringkasnya, program saya tergambar pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika seorang anak yang tidak bisa berjalan tidak pernah diberi kesempatan untuk mengeja surat Al-Fatihah. Saya Suripah, penyuluh agama Islam, KUA Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Saya mendampingi anak-anak istimewa tim MI Al-Hizam Inklusi, anak-anak yang tak bisa berjalan, tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa menulis. Saya merancang metode diferensiasi berbasis YouTube, transformasi baca tulis Al-Quran. Saya hadir langsung ke madrasah, mendampingi siswa inklusi, melatih guru, membuat modul baca tulis Al-Quran Syariah, membuat playlist video berbasis YouTube. Hasilnya, anak-anak mulai lancar membaca dan menulis huruf hijaiyah serta kepercayaan diri mereka mulai stabil. Namun ia tak bisa berjalan, kini hafal surat Al-Alaq. Dan ini adalah Nadira, ia kesulitan dalam berbicara. Dan ia tak bisa berjalan, tapi ia hafal surat An-Naba dengan air mata di pipinya. Dan kini, guru serta orang tua ikut aktif mendampingi. Program ini sudah saya dokumentasikan dalam bentuk buku, playlist video, dan modul siap pakai. Kami sangat bersyukur sekarang anak saya bisa lebih belajar membaca Al-Quran. Videonya sangat membantu, jadi mereka bisa belajar dengan semangat. Terima kasih. Saya percaya dakwah inklusif adalah wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Mari pastikan tak ada satupun anak yang tertinggal dari cahaya Al-Quran. Assalamualaikum. Tapi belum dibuat pakai diferensiasi kan di video tadi. Belum? Ya itu apa gambaran program secara ringkasnya, Pak. Dari permasalahannya, kemudian metode diferensiasi, terus langsung hasilnya. Itu. Secara ringkas program saya tergambar pada video berikut ini. Karena kalau misalnya mau panjang waktunya, gitu kan. Terus, mana? Kalau dikasih slide per slide tapi berikan pemahaman di situ titik poinnya gimana? Sebentar, aku nggak video dulu. Iya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang menerima dan melayani semua siswa tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan kami sebagai penyuluh agama Islam juga memiliki peranan penting sebagaimana dalam PMA Nomor 18 Tahun 2024 tentang penyuluh agama yang juga harus memberikan bimbingan penyuluhan kepada kelompok rentan, antara lain adalah anak-anak, disabilitas, korban bencana, dan lain sebagainya. Di Bengkulu Tengah sendiri, yaitu di MI Al-Hizam Inklusi yang merupakan binaan saya, terdapat beberapa anak yang mengalami
beberapa anak berkebutuhan khusus seperti speak delay, disabilitas fisik, hambatan intelektual, cerdas istimewa, sampai eksplorasi tinggi. Nah, anak-anak tersebut tentu membutuhkan metode yang adaptif yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian, identifikasi masalahnya adalah yang pertama, minimnya media pembelajaran yang ramah inklusi. Yang kedua, guru kesulitan menerapkan metode yang adaptif. Kemudian, akses terbatas ke materi yang bisa diulang secara mandiri. Kemudian, belum optimalnya pemanfaatan teknologi seperti YouTube. Dan terakhir adalah butuh metode belajar yang inovatif yang bisa menggabungkan antara media digital dengan metode diferensiasi. Kemudian, model faktualnya adalah yang pertama heterogenitas kemampuan siswa inklusi di kelas yang sama. Di sebuah kelas yang sama ada anak yang sudah lancar membaca Al-Quran, tetapi ada juga anak yang baru mengenal huruf hijaiyah. Hal ini tentu akan menyulitkan bagi para pengajar untuk memberikan materi yang secara seragam karena kebutuhan dan tingkat kecerdasan siswa yang berbeda secara signifikan. Kemudian, maka dari itu kami menggagas model konseptual yaitu metode diferensiasi berbasis YouTube. Apa itu metode ini? Metode diferensiasi berbasis YouTube adalah sistem pembelajaran yang menyesuaikan materi, produk, dan proses serta kebutuhan siswa yang beragam yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Penerapan metode ini ada 3 aspek utama dalam metode diferensiasi berbasis YouTube ini. Yang pertama adalah konten, apa yang diajarkan. Kami mengajarkan baca tulis Al-Quran perspektifnya di sini. Yang kedua adalah proses, bagaimana siswa belajar. Yang kemudian adalah produk hasil belajar yang diharapkan. Kemudian treatment berbasis strategi pembelajaran yang kami terapkan di MI Al-Hizam Inklusi ini. Yang pertama tentunya adalah identifikasi kebutuhan, mengamati anak, wawancara guru dan orang tua, memetakan gaya dan hambatan belajar. Yang kedua adalah perencanaan diferensiasi. Kami merancang strategi sesuai kebutuhan, baik itu visual, auditory, kinestetik, pilih video dan workshop atau lembar kerja. Yang ketiga adalah penyampaian via YouTube, yaitu memutar video pendek 1-5 menit, kemudian kami mendampingi anak serta latihan membaca dan menulis. Yang visual, video animasi dan teks berjalan, kemudian yang auditory, video dengan suara pelafalan, yang kinestetik, latihan menulis dan tracing atau menjiplak. Nah, yang selanjutnya adalah kami juga melibatkan orang tua dalam proses metode diferensiasi ini, tidak jauh dari pelibatan orang tua dalam proses belajar anak. Kemudian treatment yang kelima adalah evaluasi progres, yaitu nilai kemajuan anak secara sederhana dan juga secara berkala. Baik Bapak Ibu, metode diferensiasi ini memiliki capaian sebagai berikut. Yang pertama adalah setelah diterapkannya metode diferensiasi ini, metode yang dipakai itu bisa lebih bervariasi karena sebelumnya itu menggunakan metode konvensional. Kemudian setelah diterapkan metode ini sudah ada modul ajar, kalau sebelumnya belum ada modul. Kemudian lebih modern berbasis YouTube karena sebelumnya bersifat klasik. Dan capaian ini juga kami melakukan pretest dengan capaian 15% ini sebelum metode diferensiasi ini diterapkan di MI Al-Hizam. Setelah kurun waktu 1 tahun kami menerapkan metode diferensiasi, kemudian melakukan post test dan hasilnya 85% efektif metode diferensiasi ini. Selanjutnya adu peningkatan. Baik. Maka model final dari pengembangan metode diferensiasi berbasis YouTube ini hanya sampai pada tahapan kelima dari metode R&D, yaitu validasi pakar praktisi serta direvisi. Juga metode diferensiasi berbasis YouTube ini memiliki 2 luaran, yaitu yang pertama buku dengan judul yang sama, kemudian modul ajar baca tulis Al-Quran Ceria. Maka kesimpulan dari metode diferensiasi ini yang pertama adalah
Penerapan pembelajaran baca tulis Al-Quran dilakukan dengan metode konvensional. Yang kedua, pengembangan metode diferensiasi sudah dilakukan dengan menghasilkan modul ajar dan buku. Yang ketiga, metode diferensiasi berbasis YouTube transformasi baca tulis Al-Quran efektif diterapkan di MI Al-Hizam Inklusi. Baik Bapak Ibu, saya percaya bahwa kelompok rentan bukan menjadi beban masyarakat, tetapi potensi umat jika kita mau mendampingi dan membersamai mereka dengan sabar dan kekuatan cinta. Dan bagi saya ini adalah bentuk dakwah yang paling jujur, hadir untuk mereka yang paling membutuhkan. Terima kasih. Nun wal kolami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuknya itu sebenarnya